Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Fatahil bab rahmatillah adad ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimain bi dawam mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Allahumma ya rabbana sa'ilna fi ittiba'i sunnati nabiyyika Mustafa sayyidina Muhammad. Allahumma ba'ath lana في يوم القيامة في زمرة نبينا المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم سهل خطواتنا، اللهم سهل أمورنا في اتباع سنة نبيك المصطفى سيدنا محمد. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Sore hari ini kita kembali melanjutkan kajian masih bersama karangannya Imam At-Tirmidzi dan Syama'il An-Nabawiyah atau Syama'il Muhammadiyah. Kemarin kita sudah membahas terkait dengan beberapa makanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dimakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga adab bagaimana Nabi ketika makan, dan juga apa lauk pauknya Nabi ketika kebiasaannya Nabi makan pakai roti, dan dengan beberapa lauk pauk yang ada kalanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makan pakai daging, disebutkan juga daging ayam. Tapi kadangkala dan sangat sering Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam keadaan lapar. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan lauk pauknya hanya sekedar cuka saja. Hari ini kita masuk bagaimana ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah makan apa yang dilakukan. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fi darain amin. Babu fi qawli ma ja'a fi qawli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inda ta'ami wa ba'da ma yafrugu minhu. Ini bab yang membahas tentang apa yang dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da ma yafrugu min ta'am, setelah selesai makan. Hadatsana Qutaibah hadatsana Ibnu Lahiyah an Yazid bin Abi Habib an Rashid bin Jandal. Apa yang ada yang kita lewatkan? Tidak ada yang melewati satu bab. Bab ma jaa fi sifat wudu'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda ta'am. Bab tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam posisi berwudu ketika makan. Haddatsana Ahmad bin Mani haddatsana Ismail bin Ibrahim an Ayyub an Ibn Abi Mulaikah an Ibnu Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja min al-khala. Ini hadis dari Ibnu Abbas diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari toilet. Fa quriba ilaihi ta'am, kemudian dihidangkan makanan di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa qalu, dan mereka berkata, siapa yang berkata? Para sahabat yang menghidangkan makanan tersebut. Ala natika biwudu ya Rasulullah, apakah kami perlu mendatangkan air wudu pula wahai Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, qala innana umirtu bil wudu'i idza qumtu ila shalah. Sesungguhnya aku diperintahkan untuk wudu apabila aku ingin melaksanakan salat. Ini menjadi faedah juga bahwasanya berwudu sebelum makan bukan satu perintah yang wajib, tapi hanya menjadi satu sunnah. Karena barang siapa yang berwudu kemudian makan, maka ditambah keberkahannya. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, bahkan diampunkan segala dosa-dosanya yang terdahulu. Riwayat mengatakan
dikatakan as-saghair, dosa-dosa kecil diampunkan. Hadatsana Sa'id bin Abdurrahman al-Makhzumi, hadatsana Sufyan bin Uyainah an Umar bin Dinar an Sa'id bin Huwairits an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal gha'iti. Tadi katanya minal khala, sekarang minal gha'iti. Maknanya sama, redaksinya berbeda. Khala sama gha'it itu sama, toilet. Fa utiya bi ta'am, kemudian dihidangkan makanan. Fa qila lahu, kemudian dikatakan ala tatawaddau. Dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah kau tidak mau berwudu? Fa qala, kemudian beliau berkata, ini mungkin di kali yang lain tidak sama pada kesempatan yang tadi. Usalli fa atawaddau. Apakah aku mau sholat? Kata Nabi. Kalau aku mau sholat, maka aku berwudu. Nah sekarang aku tidak mau sholat, bukan mau sholat. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali sebenarnya ketika makan dalam keadaan berwudu. Tetapi ini menjadi faedah. Kalau para sahabat melihat Nabi setiap makan berwudu, maka berwudu jadi wajib. Akan diambil faedah hadis ini menjadi satu kesimpulan hukum bahwa wudu itu jadi wajib kalau mau makan. Tapi ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyelingi, terkadang berwudu, terkadang tidak. Itu menjadi faedah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mewajibkan wudu. Wudu itu hanya sunnah ketika mau makan. Hadatsana Yahya bin Musa, hadatsana Abdullah bin Numayr, hadatsana Qais bin Ibn Rabi', wa hadatsana Qutaibah, hadatsana Abdul Karim al-Jurjani an Qais bin Rabi', an Abi Hashim an Zadan an Salman, dari Salman al-Farisi. Hadis beliau mengatakan qala qara'tu fi Tamrah. Salman al-Farisi kita kenal, ini sahabat sebagai sosok sahabat yang mencari cahaya. Pernah berguru kepada orang Nasrani. Ya, gurunya banyak orang Nasrani sebelum bertemu dengan Nabi, bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu pernah berguru kepada orang Yahudi. Maka ini Salman giat membaca kitab-kitab umat-umat terdahulu, termasuk Taurat. Memang di dalam Taurat itu ada yang sudah dirubah. Terkait dengan konsep ketuhanan banyak yang sudah dirubah. Namun ada beberapa hal terkait dengan adab, ya. Maka ini masih ada tertuang dalam Taurat dan itu masih original. Apa yang tertara di dalam Taurat? Anna barakatat ta'amil wudu'u ba'dah. Bahwasanya keberkahan makan itu adalah berwudu ba'dah, berwudu setelahnya. Setelah makan berwudu. Itu berkahnya makanan. Ini tertuang di dalam Taurat. Kata Salman al-Farisi, "Fadzakartu dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam." Dan saat itu ketika bersama Nabi, aku mengingat tentang hal itu dan aku menceritakan kepada Nabi. Wa akhbartuhu bima qara'tu fi Taurat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang Nabi katakan? Barakatut ta'ami wudu'u qabla. Keberkahan makan itu, makanan ada barokahnya apabila berwudu sebelumnya. Jadi di dalam Taurat tertuang bahwa setelah makan berwudu dapat berkah makanan. Tapi seandainya ya di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya di dalam agama kita ternyata kebalikannya. Makan sebelum makan berwudu terlebih dahulu. Itu kalau agama kita. Ternyata tak hanya itu, wal wudu'u ba'da, dan setelah makan berwudu lagi. Artinya mentajdid wudunya. Apabila seseorang yang sudah berhadas, hadas kecil, mau makan maka disunnahkan berwudu terlebih dahulu, maka mendapatkan keberkahan makanan. Dan apabila setelahnya dia mentajdidkan wudu kembali setelah makan, maka akan mendapatkan keberkahan 2 kali lipat. Baik, itu tentang wudunya Nabi ketika hendak makan. Pernahkah ada yang dari kita mempraktikkan ini? Jarang sekali. Tapi alangkah baiknya apabila kita menjaga wudu kita, sehingga hingga dalam kondisi makan pun masih dalam keadaan berwudu. Ada orang yang kebiasaannya berwudu, ketika sudah batal kemudian langsung berwudu, batal langsung berwudu. Ini menjadi amalan
bisa kita praktikkan menjadi amalan kecil yang penting istiqomah. Babu ma jaa fi qouli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda ta'ami wa ba'da ma yafruqu minhu. Ini hadis tentang apa yang dibacakan Rasul ketika makan dan setelah makan. Hadatsana Qutaibah hadatsana Ibnu Lahiyah an Yazid bin Abi Habib an Rashid bin Jandal al-Yafi'i an Habib bin Aus an Abi Ayyub al-Ansari kunna 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam yawman. Kata Abu Ayyub al-Ansari, ini salah seorang sahabat yang pernah ingin membuka Konstantinopel tapi tak sampai di gerbangnya Konstantin, sudah wafat duluan. Faqurriba ilaihi ta'am, kemudian dihidangkan makanan di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam ara ta'aman kana 'azama barakatan minhu awwala ma akalna wa la aqalla barakatan fi akhirih. Maka Abu Ayyub al-Ansari ketika makan bersama Nabi secara berbarengan, Abu Ayyub al-Ansari melihat, menganalisa ceritanya ketika makan pertama sekali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya ketika hidangan pertama diangkat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat termasuk Abu Ayyub al-Ansari saat itu melihat bahwasannya hidangan pertama ternyata ada berkahnya, lezat sekali yang dirasakan oleh Abu Ayyub al-Ansari. Setelah makanan pertama dihidangkan, ternyata biasa ada yang pengen nambah. Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk ketika untuk menyenangkan orang yang menjamu beliau, kadang makannya sedikit banyak. Ketika diangkat ronde kedua, hidangan kedua, ternyata Abu Ayyub al-Ansari merasakan tidak ada keberkahan lagi. Kok ini rasanya gak sama seperti yang pertama? Gitu maksudnya. Kemudian lapor kepada Nabi, ya Rasulullah, kaifa hada? Gimana ini bisa terjadi? Yang pertama enak, yang kedua gak enak lagi. Ternyata Nabi dengan mukjizatnya bisa mengetahui. Ada orang yang makan makanan dimulai dengan basmalah, ada yang tidak. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna dzakarna smallahi hina akalna." Kita tadi di hidangan pertama kita bacakan bismillah semuanya secara serentak, makanya jadinya berkah. Summa qa'ada man akala. Kemudian datang seseorang di ronde kedua, ada di antara kita datang seseorang yang tidak tahu dari mana. Itu hal yang lumrah kalau di zaman Nabi atau tradisinya orang Arab. Ya, artinya siapapun yang sedang lewat apabila sedang makan, maka dipanggil saja, mari makan. Gitu. Siapapun dia. Begitu ya, uswah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ada seseorang yang datang itu ternyata tidak baca bismillah, walam yusammillah, fakala ma'u syaitan. Karena dia tidak baca bismillah sehingga syaitan ikut makan bersama kita. Itu barang siapa yang makan tidak membaca basmalah, ternyata setannya ikut makan bareng-bareng. Makanya nanti diajarkan oleh Nabi ketika kita lupa membaca basmalah, hendak makan terlebih dahulu, lupa baca basmalah, ternyata ada alternatif lain. Bagaimana caranya? Membaca bismillahi fi awwalihi wa akhirihi, atau bismillahi awwalahu wa akhirahu. Artinya bismillah menyebut nama Allah di yang pertama dan yang terakhir. Di pertama mungkin kita luput, kemudian kita bisa membaca di pertengahannya sejak kita mengingatnya. Maka ini menjadi uswah bagi kita kalau hendak makan terlebih dahulu. Makan dengan bismillah. Hadatsana Yahya bin Musa, hadatsana Abu Dawud, hadatsana Hisham ad-Dastuwai, an Budayl al-Uqayli, an Abdullah bin Ubay bin Umair, an Ummi Kulthum an Aisyah. Ini hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "Idza akala ahadukum fanasiya an yudzakkirallah ala ta'amihi." Masya Allah, ternyata ini yang kita bicarakan tadi. Apabila seseorang dari kalian makan tapi lupa, fanasiya,
ingin lupa. Bahasa Arab itu nasia itu artinya lupa. Makanya ketika kita lupa rakaat berapa, kita membaca apa? Hendak sujud sahwi. Subhana man la yashu wa la yanam. Yashu juga lupa, nasia juga lupa. Kalau nasia kelupanya lebih parah daripada yashu. Makanya kita kebanyakan makan nasi, jadi lupa sesuai dengan nasia bahasa Arab. Fanasia, maka jangan dimaknai nanti maka makan nasi, enggak. Fanasia maka lupa. Ayadkurullaha ala ta'am, lupa menyebutkan atau membaca basmalah. Falyaqul bismillahi awwalahu wa akhirahu, maka hendaknya berkata bismillah. Bismillah, menyebut nama Allah sejak pertama apa yang kita lakukan, segala aktivitas kita, dan juga apabila kita mengakhirkan juga menyebut nama Allah. Ini maknanya bismillahi awwalahu wa akhirahu. Maka kalau lupa membaca basmalah di awal, boleh kita bacakan ini. Hadatsana Abdullah bin Sabah Al-Hashimi Al-Basri, hadatsana Abdul A'la an Ma'mar an Hisham bin Urwah an abihi an Umar bin Abi Salamah annahu dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis dari Abu Salamah bahwa pernah datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa indahu ta'am, ternyata beliau membawa makanan. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Udnu ya budaya, mendekatlah wahai anakku. Fasamillah azza wa jalla, dan sebutlah nama Allah," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Wa kul bi yaminika wa kul mimma yalik." Jadi ceritanya ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawakan oleh Abu Salamah, Ibn Abi Salamah, anak daripada Abu Salamah. Dibawakan makanan, ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak makan secara bersama. Kemudian apa yang diajarkan Nabi? Sambillah. Bacalah bismillah. Wa kul bi yaminika, dan makanlah dengan tanganmu. Wa kul mimma yalik. Ini penting. Wa kul mimma yalik. Dan makanlah apa yang terdekat denganmu. Ini bagian daripada adab. Maka apabila kita makan secara bersama-sama, konteksnya makan bersama-sama, makan satu nampan, hidangannya banyak, misalnya ada ayam, ada empal, ada telur. Kebetulan di dekat kita cuma kerupuk, makan kerupuk saja. Jangan ngambil yang empal di ujung sana. Itu bagian daripada adab. Apalagi kalau diputar nampannya, itu lebih parah. Ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengajarkan ketika hendak makan bareng-bareng, maka makanlah yang di dekatmu. Insya Allah kita juga dulu itu diajarkan sama guru kita, Syekh Ali Al-Fadl. Beliau mengajarkan kalau makan bareng-bareng ditunjuk, ini bagian makan di sana, bagian. Artinya kita dilarang untuk jangan caplok sini. Bukan seperti anak-anak bagi-bagi makan, enggak. Itu tarbiyah, pendidikan untuk kita supaya makan enggak ambil di tempat lain. Makan yang paling dekat. Apa bagaimana yang didudukan, dihidangkan, maka itu bagian kita. Masya Allah, ini ajaran Nabi SAW. Sehingga timbullah adab yang mulia, tidak seperti kelihatannya kesannya orang yang serakah. Ambil di sana, wah suara kayaknya enggak enak. Ambil di sana enggak enak. Jadi orang yang serakah makannya seperti itu kelihatan. Maka kul mimma yalik, makanlah yang terdekat. Tapi kalau satu piring cuma kita makan sendiri saja, ya, makan ya, sepiring itu hak milik kita. Ini konteksnya kalau makan secara bareng-bareng. Hadatsana Mahmud bin Ghailan, hadatsana Abu Ahmad Az-Zubairi, hadatsana Sufyan Ats-Tsauri, an Abi Hashim an Ismail bin Riyah an Riyah bin Abidah, an Abi Sa'id Al-Khudri qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri beliau berkata, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza faragha min ta'amihi," apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai makannya, apa yang dibaca Nabi? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang telah memberi kita makan dan yang telah memberi kita minum sehingga haus dan dahaga kita hilang.
waj'alna muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan semoga Allah memberikan hati kita konsisten sabitna 'alal muslimin. Semoga kaki kita konsisten di dalam keadaan Islam. Tapi ada satu riwayat lagi yang mengajarkan hadis, mengajarkan doa setelah makan, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana min ghairi quwwatin wala haula, min ghairi quwwah wala haula. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami makan dan minum, yang di antara makan dan minum itu kami tidak sanggup mendatangkan minuman itu kecuali hanya Allah. Kita mengakui, min ghairi haulin, saya tidak punya upaya untuk mendatangkan makanan ini kecuali karena asbabnya Allah. Mungkin medianya bisa bermacam-macam, asbabnya bisa dari mana saja, tapi sumber utamanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Di dalam riwayat itu dikatakan juga, barang siapa yang bacakan itu maka akan diampunkan dosa-dosanya. وحدثنا محمد بن بشار وحدثنا يحيى بن سعد حدثنا ثور ابن يزيد حدثنا خالد بن معدان عن أبي أمامة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم dari Abu Umamah, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza rufi'atil ma'idah min baini yadayhi, apabila diangkat seceret ma'idah itu tempat makanan, min baini yadayhi, dan diletakkan ke tangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau berkata, artinya apabila ada wadah makanan, nampak atau segala apapun hidangan didekatkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi terus membaca Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Didoakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, segala puji bagi Allah, puji yang sangat banyak, tayyiban yang tak terhingga, yang baik, mubarakan fihi, dan juga mendatangkan keberkahan terhadap makanan ini, ghairu muwadda'in, yang tanpa henti-hentinya. Nabi SAW ketika dihidangkan makanan mendoakan supaya makanan ini berkah dan juga ghairu muwadda', gak henti-henti, artinya gak habis makanan ini. Wala mustaghnan anhu rabbana, dan juga tidak, maksudnya itu tidak dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu maksudnya. Wala mustaghnan anhu rabbana. Ini didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini doa sunnah, kita membacakan doa ini apabila kita ditraktir orang, kita makan bersama orang, ternyata sudah dihidangkan makanan, maka berdoalah dengan doa ini. Semoga kita mendoakan keberkahan kepada berkeberkahan untuk orang yang memberikan makanan kepada kita, dan juga mendoakan keberkahan rezekinya, mendoakan supaya makanan yang kita makan menjadi berkah, dan juga makanan yang dihidangkan berkah. Hadatsana Abu Bakar Muhammad bin Abban, hadatsana Waqi', hadatsana Hisham ad-Dastuwai an Udayd bin Maisarah Al-Uqayli an Abdullah bin Ubayd bin Umair an Ummul Kalthum an Aisyah. Hadis dari Aisyah, qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'kulu at-ta'ama. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah makan fi sittatin min ashabiha, bersama 6 orang sahabatnya. Faja'a Arabi, maka datanglah seseorang dari orang Arab, tapi gak tahu, gak dikenal kan siapa di sini, artinya orang asing. Fa'akalu bilukmataini, maka dia makannya, dia ikut makan bareng-bareng. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Lau samma lakafaku." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ini fa'akalahu bilukmatain, maksudnya dia makan dengan lukmah. Lukmah itu centongan yang besar. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati, seandainya engkau makan dengan membaca basmalah, la kafakum, gak perlu pakai centong, insyaallah kamu jadi kenyang. Gitu. Karena dia bermaksud pakai centong supaya dia lebih kenyang daripada yang lain. Maka ditegur sama Nabi, lau sama, apabila engkau membaca bismillah hendak makan, maka mendapatkan keberkahan la kafakum, kau kenyang, gak perlu pakai centong. Hadatsana Hannan wa Mahmud bin Ghailan
Qala hadatsana Abu Usama Az-Zakaria bin Abi Zaidah an Sa'id bin Abi Burdah an Anas bin Malik. Macam-macam kelakuan sahabat kadangnya. Tapi begitulah para sahabat, generasi terbaik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yarda." Sesungguhnya Allah menurunkan keridhaan anil abdi dari seorang hamba ayyakul aklata, yang makan satu makanan, atau yashraba syarbata, atau dia minum satu minuman, fa yahmadahu 'alaiha, setelahnya dia membaca alhamdulillah. Ternyata simpel sekali. Setelah makan, setelah minum, membaca bismillah, itu mengundang keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Ridha Allah enggak main-main, Pak. Justru kita hidup mengharapkan ridha Allah. Kita tidak bisa masuk surga dengan amalan kita kecuali dengan ridha Allah. Maka karcis kita bisa masuk surga itu ditukarkan dengan ridha Allah, bukan amalan kita. Kalau Allah sudah ridha sama kita, maka apapun, bagaimanapun kita, dengan kemaksiatan apapun kita, Allah yang jamin. Begitu juga kalau seandainya kita ridho dengan apa yang telah ditakdirkan kepada kita, maka kata para ulama, amalan yang paling besar dan yang sangat besar, tidak ada tandingannya, adalah ridho terhadap apapun takdir Allah yang telah ditimpakan kepada kita. Musibah, ridho. Senang, ridho. Bahagia, ridho. Ketika sedih, ridho. Tapi susah nih, Pak. Ngomong gampang, ketika kita diuji susah. Sabar itu gak segampang omongan. Sabar ketika dibarengi dengan keridhaan terhadap segala takdir, itu hanya diperoleh oleh orang-orang yang iman sudah baik. Maka terus kita meningkatkan keimanan kita supaya kita bisa mencapai makam posisi di mana kita bisa ridho terhadap keridhaan, terhadap apa yang telah diberikan Allah. Kalau kita lihat saudara-saudara kita di Palestina, direbut apapun, anaknya, ya, rumahnya, harta benda, tidur di emperan apapun, apa katanya? Kebanyakan ya ibu-ibu di sana apa katanya? Ya, walakinnaka tarda hatta tarda, itu terus yang keluar. Enggak masalah, ambil apa saja, yang penting ya Allah Engkau ridha padaku. Apa yang ada padaku sekarang ambil, enggak masalah. Yang penting Kau ridha. Anakku ambil, yang penting Kau ridha. Begitulah posisi mereka sudah. Masya Allah. Maka dari sini pernah seorang ulama Mesir, beliau mengajarkan ketika kita hendak minum, uswahnya ini bukan hadis dari Nabi, tapi bisa jadi ilham kepada seorang waliullah yang bisa kita amalkan. Ketika hendak minum, khususnya minum, membaca basmalah, minum satu teguk, kemudian berhenti. Jangan berteguk-teguk ya, enggak. Satu teguk basmalah, satu teguk, kemudian berhenti, membaca alhamdulillah. Kemudian basmalah, membaca satu teguk lagi, kemudian alhamdulillah. Sampai 3 kali teguk basmalah, alhamdulillah. Setelahnya ternyata itu memudahkan langkah kita. Katanya Allah larang itu seseorang tersebut untuk melakukan kemaksiatan. Kalaupun dia bergelimpangan kemaksiatan, maka Allah mudahkan langkahnya untuk menghindari kemaksiatan itu. Itu faedah. Maka bisa kita praktikkan. Basmalah minum, alhamdulillah. Basmalah minum, alhamdulillah. Basmalah minum, alhamdulillah. Bab majaa fi qadahi Rasulullah. Ini tentang qadah, tentang mangkoknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadatsana Husain bin Aswad al-Baghdadi, hadatsana Umar bin Muhammad, hadatsana Isa bin Tahman an Thabit, dari Thabit. Qala, beliau berkata, akhraja ilaina Anas bin Malik. Ternyata pada suatu saat Anas bin Malik, ya, sahabatnya Nabi, asistennya Nabi, pernah mengeluarkan qadaha khasyab, mangkok dari kayu, ghalidhan, yang tebal, mudabbaban bihadid, yang telah tertempel-tempel dengan besi. Jadi ini dikatakan bahwasanya
para pensyarah hadis ini termasuk Al-Imam Al-Baijuri yang terkhusus mensyarah hadis yang ada dalam Syama'il ini. Beliau mengatakan baban ini yang menempel, pada dasarnya mangkok Nabi SAW terbuat dari kayu, tapi ditimpa sama Anas bin Malik. Sahabat Anas, bisa jadi itu karena kerusakan, karena Nabi sering pakai mangkok itu sehingga rusak, jadi ditambal sama Anas bin Malik, sehingga ditambal juga dengan besi biar lebih awet, gitu maknanya. Pada dasarnya Nabi SAW tidak suka kalau minum dengan wadah dari besi. Makanya dalam mazhab kita, air yang misalnya dari besi kadang kena matahari termasuk juga air musyammas. Air musyammas itu air yang makruh apabila terlalu panas. Faqala ya Thabit, berkata Nabi SAW, wahai Thabit, hadza qadha Rasulillah. Ini berkata Anas mengatakan kepada Thabit, wahai Thabit, inilah mangkok Nabi SAW. Kurang lebih seperti ini mangkok Nabi SAW. Tapi ini kurang jelas gambarnya. Ini yang saya dapat. Ini yang masih original yang ditemukan di Topkapi Istanbul seperti ini. Jadi di luarnya, dalamnya khasyab, dalamnya kayu, luarnya besi. Tapi ini sudah mungkin luarannya sudah dirombak ya, sudah di maintenance lagi, ya, sudah diperbaiki lagi sehingga sudah jadi bagus. Hadatsana Abdullah bin Abdurrahman akhbarana Amr bin Asim akhbarana Hamad bin Salamah akhbarana Humayd wa Thabit an Anas, dari Anas bin Malik lagi, qala laqad saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah menuangkan air kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bi hadzal qadah asy-syaraba kullah, dengan mangkok ini semua jenis minuman. Artinya dari mangkok yang tadi Anas bin Malik pernah menuangkan semua jenis minuman ke dalam situ. Al-ma, air mineral, wan nabid, jus, bisa dikatakan jus. Nabid itu dari anggur, tapi belum sampai menjadi arak, menjadi khamar. Kalau setelah khamar rasanya nanti menjadi cuka. Nah, sebelum menjadi khamar dia jadi jus dulu. Kalau didiamkan lagi, jus ini akan menjadi khamar. Maka nabid itu belum menjadi khamar, masih dalam golongan jus. Wa asal, dan juga madu, wal laban, dan susu. Air minum, ya. Jus anggur, asal, ya. Madu, dan juga susu pernah dituangkan oleh Sayyidina Anas bin Malik. Kita lanjut. Bab ma jaa fi sifati fakihati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang membahas tentang buah-buahan yang pernah dimakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lihat nih buah apa saja yang pernah dimakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minuman tadi sudah jelas, Nabi itu pernah minum air mineral. Nabi itu pernah, nanti ada satu bab khusus yang berbicara terkait dengan minumannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi minum, apa saja yang pernah diminum Nabi itu. Hadatsana Ismail bin Musa al-Fazari, hadatsana Ibrahim bin Sa'ad an abihi Abdullah bin Ja'far, dari Abdullah bin Ja'far. Beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'kulu al-kissa birra, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah makan kissa. Kissa itu seperti mentimun, tapi bukan jenis mentimun juga. Ya, antara mentimun dengan labu nggak ada di tempat kita. Mungkin dikawinkan antara mentimun sama labu. Ya, kalau kita lihat tuh di tanah Arab tuh kisah, kalau di Yaman tuh saya lihat kisah itu. Ya, kecilnya seukuran mentimun, tapi dia ada bulu-bulu di atas, bulu-bulu halus. Kalau jenisnya jenis labu memang. Kalau kita lihat, kita belah, itu jenisnya jenis labu, seperti labu. Itu namanya kisah. Dalam Al-Quran disebutkan itu, kisaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Ya. Ketika Allah menurunkan makanan dari surga ya, kepada umat Yahudi, kisah ini termasuk, adas, lada termasuk, basal, bawang-bawang juga ada.
Karena Nabi yakulul kisah. Ternyata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suka makan kisah, ya, makan bisa dikatakan lamu kecil itu dengan rutok, dengan kurma. Kalau rutok, kurma yang belum matang, setengah matang, ya, tetapi dia masih segar. Rumah kurma setengah matang itu banyak dijual kalau kita ke Mekah, di Saudi, ya. Masih kuning-kuning. Dan ternyata Nabi mencampurkan dengan kisah. Apa faedahnya? Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya ikhtiar. Ketika makan sesuatu pun selera Nabi bagus. Rutab itu kurma itu rasanya gurih. Maka Nabi mencampurkan dengan yang segar. Nah, kita segar menyegarkan, airnya banyak. Begitu. Jadi supaya balance, supaya menetralisirkan makanan, sehingga Nabi mencampurkan kisah dengan rutab. Nah, itu kalau kita kayak makan daging kambing, kemudian kita campurkan acar, maksudnya begitu. Jadi netral. Itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mempraktikkan itu. Hadatsana Abdah bin Abdullah Al-Khuzai Al-Basri, hadatsana Muawiyah bin Hisham an Sufyan an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah. Hadis dari Sayyidah Aisyah, anna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kana ya'kulu bil batigh birtabat. Dan di riwayat yang lain ternyata dari Sayyidah Aisyah pernah melihat bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah makan batigh. Apa itu batigh? Batigh itu sejenis semangka. Sejenis semangka. Semangka itu bisa dikatakan kayak mentimun juga semangka. Batigh juga itu. Semangka merah, semangka kuning itu semua batigh. Birrutab dicampurkan dengan kurma tadi. Ya. Ternyata Nabi pernah makan kurma dengan berbagai macam jenis buah-buahan dicampurkan supaya menetralisirkan makanan lidah. Subhanallah. Hadatsana Ibrahim bin Ya'qub, hadatsana Wahab bin Jurair bin Jarir, hadatsana hadatsana Abi. Qala, beliau berkata, sami'tu Humaidan, aku pernah mendengar Humaid. Atau qala hadatsani Humaid, atau pernah diceritakan kepadaku Humaid. Qala Wahab, Humaid diceritakan oleh Wahab. Wa kana sadiqan lahu. Anas bin Malik, ternyata dari Anas bin Malik juga, qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u bainal khirbiz. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mencampurkan khirbiz dengan rutab. Apa itu khirbiz? Khirbiz. Khirbiz ini semangka, tapi semangka jenis Persia. Itu khirbiz. Mungkin berbeda dengan batigh. Batigh yang ada di tanah Arab, semangkanya berbeda mungkin. Allah alam, mungkin bisa jadi bentuknya berbeda. Misalnya kalau kita ke Jawa, itu ada semangka yang ada yang gede, ada yang bulat, nah, ada juga yang panjang, yang kuning isi dalamnya. Maka beda jenis, masih dalam satu kategori semangka, tapi beda jenis. Ini semangka ala Persia, disebut dengan khirbiz. Ternyata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah makan dengan rutab, dicampurkan dengan kurma. Hadatsana Muhammad bin Yahya, hadatsana Muhammad bin Abdul Aziz Ar-Ramli, hadatsana Abdullah bin Yazid bin Sallat, an Muhammad bin Ishaq, an Yazid bin Ruman, an Urwah, dari Urwah dari Aisyah radhiyallahu anha, an Nabi sallallahu alaihi wasallam akala batigh birtab. Hadisnya sama. Hadatsana Qutaibah bin Sa'id an Malik bin Anas wa haddatsana Ishaq bin Musa, hadatsana Ma'an, hadatsana Malik an Suhail bin Abi Salih an abihi an Abi Hurairah. Hadis ini diambil dari Abu Hurairah. Qala kana an-nasu idza ra'aw awwal ath-thamar ja'u bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apabila seseorang di antara kita, maksudnya sahabat-sahabat itu, apabila mereka mendapatkan panen buah-buahan pertama sekali, ja'u bihi ila Rasulillah, mereka pasti akan membawakan pertama sekali kepada baginda Nabi. Jadi ketika panen para sahabat, yang pertama dicicipin hasil panennya kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah akhlak para sahabat. Nah, ini menjadi faedah
untuk kita juga menjadi uswah agar apabila kita ada keberkahan, ada kemudahan panen, padi ataupun apa, alangkah baiknya ketika kita pertama sekali kita bawakan kepada orang-orang yang dianggap sebagai warasatul anbiya, orang alim, ulama, berikan dulu kepada para pewaris Nabi. Faidah akhadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil dan berkata, Allahumma barik lana fi thamarina. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan, ya Allah berkahkanlah kepada, turunkan keberkahan kepada buah-buahan kami. Wa barik lana fi madinatina, dan turunkanlah keberkahan kepada kota kami Madinah. Wa barik lana fi sa'ina wa fi muddina, dan berkahilah. Sok itu artinya takaran. Kalau gandum di sok ya, sok ya, satu sok, dua sok. Wa fi muddina, mud juga sama, takaran kayak kita beras juga satu mud. 1 liter, 1 mud, 1 liter. Maka di satu mud itu tapi bukan 1 liter. 1 mud itu bukan 1 liter. 1 mud itu adalah 2 liter segenggam. Jadi 1 mud. Mud orang Arab itu lebih besar. Allahumma inna Ibrahim abduka wa khaliluka. Allah ingin mendoakan ini seperti sebagaimana, ya Allah berkahilah buah-buahan di negeri kami, berkahilah kota Madinah kami, berkahilah sok kami dan mud kami, seperti engkau memberkahi, menurunkan keberkahan kepada Ibrahim abduka, hambamu wa khaliluka, dan juga kekasihmu wa nabiyuka, dan nabimu. Wa inni abduka wa nabiyuka, dan aku juga hambamu dan nabimu. Wa inna muda'aka li Makkah. Sebagaimana Nabi Ibrahim pernah mendoakan keberkahan terhadap kota Makkah, maka hari ini aku mendoakan kota Madinah dengan keberkahan. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendoakan itu sebagaimana buyutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Ibrahim, bapaknya, ayahanda yang pernah mendoakan keberkahan untuk negeri Makkah. Maka kalau ada ulama itu pernah mengatakan bahwasanya Makkah Khalilullah, itu dijuluki bahwa Makkah itu Makkahnya Ibrahim Khalilullah. Sedangkan Madinah itu Rasul. Nah, karena Madinah milik Nabi Muhammad Rasulullah. Bimithli ma da'aka bihi liman kata wa mithlihi ma. Sebagaimana Nabi Ibrahim meminta doa keberkahan kepadamu untuk kota Makkah, wa mithlihi, dan aku juga meminta keberkahan untuk kota Madinah. Bal wa mithlihi, tetapi ini ditambah mithlihi. Ini menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta keberkahan yang berlipat ganda daripada keberkahan kepada Nabi Ibrahim. Summa yad'u asghara li waliyadin wa ya'lam. Kemudian ketika setelah mendoakan itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil anak kecil. Kemudian disuapkan kepada anak kecil. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam uswahnya sukanya begitu. Ketika makan, kalau ada anak kecil dulu dipanggilkan disulap. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fayu'tihi dari kasana, kemudian disulap. Hadatsana Muhammad bin Humayd Az-Razi, hadatsana Ibrahim bin Mukhtar, an Muhammad bin Ishaq an Abi Ubaidah bin Muhammad bin Amr bin Yasir an Rubai binti Muawiyah bin Afra qalat, ini dari Ibn Afra. Afra ini ba'athani Mu'ad bin Afra bikina. Pernah Mu'ad bin Afra itu menghidangkan di depan kami min rutab, daripada kurma, wa alaihi ajrun min kisai zubbin, dan di dalamnya selain ada rutab juga ada daripada kisah zub. Kisah zubbin itu adalah kisah itu tadi mentimun, seperti labu, antara jenis mentimun sama labu, bentuknya seperti mentimun tapi rasanya rasa labu. Zubbin ternyata masih ada bulu-bulunya. Buah apa di sini sayuran yang ada bulu-bulu halus itu apa namanya?
Kita nggak ngerti sayur-sayuran. Kalau di sana mungkin ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkategorikan sebagai buah-buahan. Tapi kalau kita mungkin sudah mengkategorikan sayur-sayuran. Wakana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yuhibbu al-qitha. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suka qitha. Fataituhu bihima wa indahu hulyah. Maka aku juga fataituhu bihima wa indahu hulyah. Maka aku memberikan rutab, kemudian qitha. Qitha tadi 2 mangkok diberikan. Fataituhu bihima wa indahu hulyah. Ternyata saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tangannya sedang ada hulyah. Apa hulyah? Perhiasan. Di sini disebutkan perhiasan itu hadiah daripada kerajaan yang ada di Bahrain. Saat itu bukan upeti, bukan. Jadi kalau upeti itu bayar pajak terhadap misalnya ada negara koalisi, negara yang ingin berbaiat di bawah kerajaan Islam, itu bayar upeti. Tapi ini bukan upeti, sejenis bisa dikatakan cedera mata, buah tangan, hadiah. Hulyah itu perhiasan, perhiasan emas. Itu ada pada baginda Nabi saat itu. Ternyata ketika Afra ini memberikan kepada Nabi rutab dan qitha, apa yang Nabi balas? Nabi kasih perhiasan ini semua kepada Afra. Ya Allah, ini timun dibalas perhiasan emas. Nabi gak butuh menimbun-nimbun emas. Apa yang ada pada diri Nabi berikan. Maka begitu cara Nabi hidup. Kalau kita lihat kenapa Nabi bukan orang kaya, ya karena begitu hidup Nabi. Apa yang ada pada Nabi, beliau sedang sedekahkan berbagai miskin para sahabatnya. Ini lihat, timun korma dibalas dengan perhiasan. Enak sekali ya. Kenapa gak kita di posisi itu? Qad qadimat alaihi minal Bahrain, ya, telah diberikan dari Bahrain. Fabala ayadahu minha fa'atani. Ya. Diibaratkan kalau dipegang sama Nabi perhiasannya penuh. Maka satu tangan itu yang penuh itu berikan kepada Allah, nih ambil sebagai balasan. Allah. Haddatsana bin Hujr Ali bin Hujr akhbarana Syarik an Abdullah bin Muhammad bin Aqil anil Rabi anil Rubayyi binti Muawiyah. Rubayyi binti Muawiyah bin Afra qalat ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qina'in min rutab. Di sana tadi ya, diberikan 1 mangkok rutab, kemudian zubin wa adri zubin, dan juga mentimun, kisah yang kecil-kecil tadi. Fa'atani mil akafiyya huliyan, maka telah diberikan Nabi SAW memberikan balasan kepadaku sepenuh genggam emas perhiasan, qalat dahaban, atau bagian daripada sejenis emas. Begitulah baginda Nabi SAW. Ini kalau kita lihat, subhanallah, mungkin diceritakan oleh sahabat bahwa Nabi SAW pernah makan daripada buah-buahan ini karena itu yang ada pada zaman Nabi. Artinya Nabi apapun yang dihidangkan, kalau buah-buahan apa saja pasti Nabi coba. Subhanallah, sekarang negeri kita negeri yang penuh dengan buah-buahan apa saja ada. Jadi tinggal kita bersyukur saja. Lihat Nabi cuma makan itu aja. Rutab, kisah yang tadinya jadi sayur jadi buah-buahan juga sama Nabi. Batik, Nabi itu suka semangka. Ada pada satu ketika seorang sahabat itu gak suka semangka, bukan karena masalah gak sukanya. Dikatakan oleh sahabatnya, wahai sahabatku, gak makanlah semangka. Nabi itu suka semangka. Alangkah lebih baik kita meniru apa yang disukai Nabi SAW. Maka kata sahabat ini, bukannya aku tidak suka makan semangka, tapi aku belum tahu ilmu cara makan semangka seperti Nabi. Karena gak
tidak tahu cara makannya, jadi kamu makan semangat. Ini sahabat ternyata beliau mengamalkan sunnah-sunnah Nabi kalau sudah tahu cara mengerjakan. Subhanallah. Terus bagaimana cara makan semangka? Allah alam, riwayat juga tidak ada. Subhanallah. Ini prinsip, ya, masing-masing punya prinsip. Ya, artinya kita kalau tidak tahu berarti rufi'al qalam. Ya, tidak dibebankan hukum apa-apa. Ya, kalau tidak tahu makan sebagaimana kita bisa makan. Maka Nabi SAW asal mengajarkan kita asal makan dengan adab, membaca basmalah, makan pakai tangan kanan. Kalau semangka itu ada di dekat kita, makan. Kalau jauh sana, di bagian orang lain jangan caplok, biarin. Itu hak. Kalau itu rezeki kita, pasti semangka itu bakal di dekat kita. Gitu. Ya. Begitulah cara-cara Nabi mengajarkan kita melalui wasilah perantara para sahabat yang sudah merangkum bagaimana kebiasaan Nabi, kemuliaan Nabi, uswah baginda Nabi SAW, sehingga kita bisa mencontohkan bagaimana kehidupan keseharian baginda Nabi SAW. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah akan kita lanjutkan terkait dengan bab maja'a fi syurbi Rasulillah, terkait dengan apa jenis minuman yang disenangi Rasulullah SAW. Kita diskusi sejenak. Ada yang ingin ditanyakan, silahkan sebelum kita tutup. Alhamdulillah, itu bagian daripada mempraktikkan adab ini. Nah, karena ini pasti tahu, karena adab ini orang supaya bisa merasakan apa yang ada di bagian kita sehingga diedarkan. Berarti dia tahu, paham adab bagaimana makannya Nabi, sehingga diedarkan. Ini lebih baik edarin. Nah, begitu. Jadi semua bagian makan, sehingga makan di wilayahnya masing-masing tanpa harus mencaplok kemana-mana, tapi bisa mencicipi semua makanan yang ada di 64 tersebut. Nah, namun kita dulu diajarin oleh guru kita supaya menjadi tarbiyah pendidikan saja, supaya tidak kebiasaan ngambil di wilayah yang lain. Ya, nggak dibagi-bagi juga. Artinya begitulah, terimalah, syukur apa yang kamu dapat di depan, berarti itu. Ya, ini jadi pendidikan saja. Namun alangkah lebih baik kalau seperti itu kita praktikkan. Kalau ada di 64 kita bersama, maka kita bagikan sambal di sana dikit, sana dikit gitu ya. Subhanallah, indah sekali kehidupan Nabi. Aduh. Silakan Pak Ahmad. Pak Ahmad nyempil terus nih. Katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Isa apa Musa? Nabi Musa ya. Musa alaihi salatu wassalam. Nabi Musa. Dan gunung Sinai pun terbelah katanya. Ini baru cahayanya Allah. Sudah tidak bisa menahan. Sementara baginda Rasulullah SAW ingin diundang malah kan oleh Allah. Di arsnya Allah langsung. Betul. Di arsnya Allah. Bahkan katanya ini baginda Rasulullah bukan hanya sekali menghadap Allah, kata sampai 9 kali. Minta keringanan semua. Dan
validitas hadis, wallahu a'lam, saya belum membaca riwayat siapa sanadnya dan dari perawinya juga siapa. Tapi saya pernah mendengar kisah yang seperti ini, namun saya belum baca riwayatnya di mana. Nanti mungkin ya, kalau saya taksir, karena ini hadis yang sahihnya adalah bukan terkait dengan kalau cahayanya Allah itu sampai meruntuhkan gunung Sinai. Hadisnya itu ada di Sahih Bukhari. Dan yang paling valid lagi ada di dalam Al-Quran. Quran apa dikatakan? Kalau Quran ini diturunkan, ya, terus kemudian illa ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah, ya, maka gunung-gunung itu gak sanggup menahannya. Nah, apalagi cahayanya Allah. Dan yang lebih sahih lagi, lebih valid lagi, kalau kita cari yang lebih valid apa? Kita lihat ini tadi dari konteks pembicaraannya Pak Ahmad adalah terkait dengan kemuliaan baginda Nabi dengan Nabi Musa. Ada yang lebih valid. Mungkin di sesi na'al sendalnya Nabi kemarin Pak Ahmad libur ya. Subhanallah, ternyata di sini. Nah, ketika kita terangkan kemarin di sendalnya Nabi, ini riwayatnya yang sahih adalah ketika di dalam surah Fatir disebutkan ketika Nabi Musa ke Gunung Sinai, apa yang disuruh? Fakhlaq na'laika, lepas sendalmu wahai Musa. Benar? Fakhlaq na'laik fa innahu muqaddasituha. Ini satu lembah yang suci. Tapi Nabi SAW di dalam hadis tentang Isra dan Mi'raj, ketika Nabi naik ke Sidratul Muntaha, dan di sana batas di mana malaikat Jibril tidak bisa naik di pintu arasnya Allah, maka malaikat Jibril hanya mempersilahkan Nabi naik. Nabi sempat membuka sendal, tapi apa kata malaikat Jibril? La ya Muhammad, jangan kau lepaskan, kami ingin mengambil keberkahan daripada sendalmu nanti. Subhanallah. Maka saat itu Nabi diperkenankan naik berbicara sama Allah sambil sendalnya. Bukan hanya sendalnya, hubar, tanah yang menempel ikut naik bersama, baginda Nabi ikut mulia. Maka kata para ulama itu disebutkan ya, ala ra'sil kaun na'lul Muhammad allat. Di atas bumi ini seluruh alam semesta ini termasuk makhluk Allah yang mulia malaikat, ternyata ada sendal Nabi Muhammad di atasnya. Allat. Ya. Wa jami'al kaun tahta zilali. Dan semua alam semesta ini termasuk malaikat Jibril, ya, ternyata di bawah naungan sendal Nabi SAW. Di bawah butir-butir debu yang menempel di sendal Nabi. Begitulah Allah memuliakan kekasihnya baginda Nabi SAW. Maka nggak usah sombong. Kita dari butiran sendal Nabi kita lebih hina, itu maksudnya. Ya. Maka sendal Nabi di atas kita. Itu makanya para ulama itu, apalagi ahlu thariqah seperti itu, sehingga membuat ngambil keberkahan dari terompahnya Nabi, membuat lambang-lambang dari terompahnya Nabi. Jadi lihat kita bentuknya sampai Habib Umar bin Hafid itu bentuk madrasahnya, bentuk majelis Rasulullah, terompah Nabi itu. Karena terompah Nabi itu yang dia kini dan terdapat dalam hadis sahih ikut naik bersama Nabi, menuju arasnya Allah. Subhanallah. Apalagi ketika Nabi Musa kalimullah, yang bisa berbicara dengan Allah, ternyata disebutkan di dalam riwayat itu ada hijab, 70 hijab dengan Allah, tidak langsung. Maka saat itu Nabi Musa merasa sombong karena sempat berbicara sama Allah, ditegur sama Allah, ya Musa, jangan kau sombong,
nanti akan lahir akhir zaman, Nabi dan para umatnya, dan di mana umatnya ketika berdoa dan terhalang semua halangan, hijab-hijabnya semua tersingkap dan naik doa-doa itu. Siapa mereka? Mereka yang ketika berbuka puasa Bismillah mencicipi pertama, kemudian berdoa. Ternyata di situ semua hijab antara kita sama Allah itu nggak ada perantara. Jadi gunakan waktu ini sebaik mungkin, jangan langsung makan sudah. Apalagi. Ini waktu mustajabahnya doa. Pergunakan itu. Berdoa apa yang tidak mungkin kita dapatkan selama ini, minta sama Allah. Nggak ada halangan antara kita. Itu keistimewaan kita, subhanallah. Kita umat baginda Nabi SAW. Saat itu apa kata Nabi Musa? Ya Allah, ij'alni umat Muhammad. Ya Allah, jadikan aku menjadi umat Muhammad saja. Aku nggak mau jadi Nabi. Udah jadiin aja aku jadi umat Muhammad. Sempat beberapa kali itu Nabi Musa ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Ya, maka kita beruntung sekarang sudah jadi umat Nabi Muhammad. Apa yang kurang? Maka bersyukur kita yang jadi umat Nabi Muhammad SAW. Begitu Pak. Katanya kita ini sebagai umat baginda Rasulullah SAW juga katanya Allah beli gelar ini khairul ummah katanya. Khairul ummah. Khairul ummah itu katanya sebaik-baiknya umat. Sedangkan umat sebelumnya. Ya, khairul ummah. Justru karena disebutkan khairul ummah, nantinya ketika dibangkit yaumul mahsyar pertama sekali dan diizinkan masuk surga pertama sekali umatnya Nabi Muhammad. Ya. Meskipun umat-umat terdahulu, nabi-nabi dahulu sudah antri, padahal mereka sudah punya kuota. Ya. Maka disebutkan justru kuota kita umat Nabi Muhammad itu kecil, Pak. Disebutkan di dalam surah Al-Waqiah. Faqalilun minal akhirin. Maka sedikit kuota dari orang-orang yang akhir zaman. Ya. Tapi para mufassir mentafsirkan sedikit itu maksudnya sedikit memang sudah ada kuotanya, para syuhada, para sholihin, anbiya dan segala macam. Tapi kita masih ada kuota lagi lewat jalur otoritas baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang dikehendaki Nabi syafaatnya, maka kita ada kuota masuk lagi. Subhanallah. Maka sungguh beruntung. Padahal umat nabi-nabi yang lain ratusan tahun Pak mereka beribadah kepada Allah. Lah kita umat Nabi Muhammad berapa tahun? Hanya 60 tahun sekian saja. Itu jalan singkat supaya hidup tak lama, ibadah 1 rakaat tapi dibalas ribuan. Kita lihat ada enggak fadilah Lailatul Qadar kepada umat-umat terdahulu? Tidak ada. Lailatul Qadar barang siapa yang beribadah ketika Lailatul Qadar maka akan mendapatkan seperti dia beribadah 1000 bulan. Nah, butuh berapa tahun Pak hidup kita dapat 1000 bulan? Nah, kurang lebih sekitar 83 tahunan. Nyampe enggak pertanyaannya? Bisa jadi enggak nyampe. Padahal kita hanya mengerjakan malam itu mungkin 2 rakaat saja. Ternyata 2 rakaat itu dihitung kita seakan melaksanakan sholat 2 rakaat selama 1000 bulan. Subhanallah. Ini keistimewaan hanya diberikan kepada umat baginda Nabi. Hidup singkat, ibadah kecil, tapi pahalanya berlipat ganda. Jadi umat-umat terdahulu kenapa panjang-panjang umurnya? Karena surga itu Pak gak bisa dibalas dengan ratusan ribu ibadah, masih gak setimpal. Makanya umat-umat Nabi terdahulu itu lebih panjang umurnya, 1000 tahun, 500 tahun, pokoknya ratusan tahun dah. Ratusan tahun. Kenapa? Ya. Itulah yang tidak diberikan kepada mereka. Ada keistimewaan itu pada kita. Kita hidup singkat, ya, tapi banyak yang istilahnya diberikan diskon sama Allah. Ya. Bukan hanya diberikan diskon, tapi obral. Pahala diobral, ya. Amalan diskon. Amalan kecil, pahala banyak. Gak ada di umat-umat terdahulu. Itu karena siapa? Karena baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bihaqi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Maka alangkah
Sudi kiranya kita terus mencintai Nabi, kita terus merindukan Nabi. Buktikan dengan kita sering berselawat kepada baginda Nabi. Silakan. Betul. Betul. Itu ada syair dari bait syair dari seorang ulama mengatakan al-awwamu ya'lamu bil faraidi wal ulama'u ya'lamu bis sunnati. Jadi kalau dikatakan orang awam itu yang tahu tentang amalan-amalan maktubah yang wajib-wajib saja. Kalau misalnya dikatakan ulama, berarti dia tahu tentang sunnah-sunnah semuanya. Maka bagaimana caranya? Ya tetap kita mengkaji, belajar lagi, melihat ini. Di antaranya kita buka kajian Syama'il ini juga agar tahu mana sunnah-sunnah Nabi. Artinya yang wajib kita bisa belajar dapatkan di buku-buku fikih yang lain. Tapi sunnah-sunnah yang seperti ini jarang sekali dibahas. Walaupun ada di antara hadis-hadis ini kebiasaan Nabi, pada dasarnya ulama fikih tidak masukkan ke dalam kategori sunnah, tapi mubah. Misalnya pakai baju jubah, apa hukumnya? Bukan sunnah, pada dasarnya mubah. Tapi apabila kita mengikuti semua kebiasaan Nabi, cara berpakaian, cara minum dan semuanya, maka itu akan menjadi sunnah, pahalanya sunnah. Tapi kalau nggak diniat karena ikut Nabi, maka jadi mubah saja. Begitu. Jadi kalau ada yang sunnah-sunnah yang sudah dibahas oleh ulama fiqh, itu bersumber dari hadis-hadis juga. Namun hal itu masih tidak terlepas dari konteks ibadah. Sunnah dalam puasa, sunnah dalam zakat, sunnah dalam sholat. Tapi sunnah terkait dengan kehidupan, terkait dengan adab, bagaimana sunnahnya, pakai baju, bagaimana sunnahnya, ini jarang. Makanya merujuk kepada hadis-hadis Nabi tentang membahas kesyama'ilannya, membahas tentang kesempurnaan. Syama'il itu sempurna, kesempurnaan kebiasaan Nabi, sunnah Nabi. Maka kita dapatkan yang sudah dirangkum oleh Imam At-Tirmidzi. Kita berutang budi di sama Imam Tirmidzi, sudah merangkum itu semua sehingga sekarang kita cuma baca aja, mengkaji baca doang. Dulu ya, ulama dulu cari satu hadis saja melakukan perjalanan ratusan kilometer untuk dapat satu hadis saja. Wow. Begitulah keberkahan hidupnya mereka. Baik. Itu saya kira kita tutup dengan membacakan zikir terlebih dahulu. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. أشهد أن لا إله إلا الله أن محمدا رسول الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا الله يا كريم. Terakhir kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.